Setiap hari dalam aktivitas masak-memasak, berbagai bahan kita gunakan mulai dari beras, tepung, sayur, buah, dan juga bumbu buat menambah cita rasa pada suatu masakan. Tetapi setiap hari juga kita memproduksi limbah dari sisa bahan baku tersebut yang biasanya hanya terbuang begitu aja dan berakhir pada tempat sampah. Padahal seandainya kita tahu beberapa jenis limbah rumah tangga seandainya dimanfaatkan menjadi berbagai olahan-olahan seperti misalnya enzim, pupuk organik cair, sampai bioaktivator, tentu bakalan sangat-sangat besar manfaatnya buat kita semua. Karena selain dapat mengurangi sampah yang berakhir pada TPA, kita juga bisa menyelamatin bumi kita dengan mengembalikan lagi sesuatu yang sebelumnya diambil dari alam. Dan di video ini, saya Rizal Ansar dari channel Panyuluh Pertanian Lapangan bakal memaparkan 7 jenis limbah rumah tangga dengan manfaat yang luar biasa. Penasaran? Kita mulai setelah intro berikut ini. Bim! Sebelum kita mulai videonya, maka silahkan klik tombol jempolnya dulu sebagai wujud dukungan Anda dan juga partisipasi Anda pada perkembangan channel ini. Terima kasih. Sahabat Tani, aktivitas masak-memasak yang kita lakukan di dapur adalah untuk menghasilkan makanan buat kita semua. Dan gak jarang loh dari aktivitas tersebut menghasilkan limbah yang sering kali terbuang gitu aja. Dan apa aja sih kira-kira 7 jenis limbah rumah tangga yang luar biasa itu? Maka ini dia ya sahabat Tani. Pertama, kulit dan sisa buah-buahan. Siapa sih kira-kira yang gak suka buah? Apalagi buahnya tuh rasanya seger, manis, ditambah saat makannya tuh ditemenin sama yang manis-manis. Saya yakin pasti ke saat kita makan buah tuh rasanya nikmat banget, ya nggak? Sering banget ketika kita makan buah-buahan, maka bagian yang kita ambil itu cuma bagian dagingnya aja, ya nggak? Dan kulitnya biasanya dikemanain? Ya berakhir di tempat sampah, bener nggak? Padahal meskipun cuman kulit ya sahabat Tani, ternyata kandungannya tuh gak kalah loh sama daging buahnya. Seperti misal kulit nanas itu udah diteliti loh, ternyata juga mengandung enzim bromelain. Kemudian kulit mentimun, semangka, dan juga melon nggak gitu ya sahabat Tani, itu mengandung lycopene. Kemudian kulit pepaya itu mengandung enzim tuh namanya papain. Yang udah diteliti itu hampir mirip loh ya sahabat Tani kandungannya dengan isi buahnya itu sendiri. Maka nggak ada salahnya loh kulit buah-buahan dan juga sisa buah yang kita tuh nggak habis ngemakan nggak gitu ya sahabat Tani, kemudian kita kumpulin, kemudian kita timbang, dan kalau kita misalnya nimbang ternyata kita ngedapetin sebanyak 300 gram misalnya, maka tinggal tambahkan aja gula sebanyak 100 gram, kemudian kita tambahin air sebanyak 1 liter, kemudian kita masukin ke dalam wadah atau ember, kemudian kita tutup rapat dan diemin selama 90 hari, maka jadilah namanya ekoenzim dengan sejuta manfaat yang luar biasa buat kita semua. Dan penjelasan apa aja sih kira-kira manfaat dari ekoenzim ini, maka silakan tonton pada video yang ini gitu ya sahabat Tani. Kemudian yang kedua yaitu air cucian beras. Nasi adalah makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Bahkan meskipun udah makan kue yang mungkin habis 2 kayak gitu loh, masih aja bilang belum makan kalau belum makan nasi, ya enggak? Pokoknya macam-macam dia masyarakat kita nih, ya enggak? Nah, sebelum beras dimasak, biasanya beras dicuci terlebih dahulu dan airnya biasanya dikemanain? Dibuang, ya enggak sahabat Tani? Nah, tetapi ternyata air cucian beras itu memiliki vitamin B di dalamnya yang pasti sangat-sangat bermanfaat buat tanaman kita. Anda bisa siramkan langsung air cucian beras itu pada tanaman Anda dan pasti dijamin tanaman Anda langsung dapat nutrisi yang luar biasa. Atau dijadikan juga sebagai media pengencer dalam pembuatan pupuk organik cair, itu pasti pupuk organik cair itu mantap ya sahabat Tani. Dan penjelasan apa sih kira-kira manfaat lengkap dari air cucian beras ini, maka silahkan tonton pada video yang ini gitu ya sahabat Tani. Ketiga, ampas teh.
bicara soal teh, maka bicara soal obat P3K atau P3K. Itu pertolongan pertama pada kejadian gitu ya sahabat tani. Contoh, ada orang misalnya mendadak pusing, misalnya aduh palaku pusing misalnya, itu gampang kok, tinggal jawab udah sana minum teh hangat dulu gitu loh. Kemudian ada orang sakit perut datang tempat ada, ya udah tinggal bilang udah minum teh hangat dulu sana. Bahkan mungkin ada suami istri misalnya lagi bertengkar kayak gitu loh, maka cara ngerelain itu gampang kok, cukup bilang udah kalian duduk dulu sebentar minum teh hangat dulu sana. Nah, makanya itu namanya the power of teh hangat ya enggak? Dan teh hangat tuh hebat loh ya. Nah, oke, serius ya sahabat tani. Nah, ayo jangan beras salah. Oke, sekarang kita serius ya sahabat tani. Air cucian beras. Gara-gara teh hangat. Oke, sekarang kita serius. Nah, teh ternyata mengandung yang namanya nitrogen, antioksidan, kalium, dan juga kafein yang cukup bermanfaat buat tanaman kita. Jadi buat Anda yang habis nyeduh teh hangat kayak gitu loh, nah daripada ampasnya dibuang, maka cukup taruhkan aja pada media tanam Anda. Tetapi pastikan ya sahabat tani bahwa ampas tehnya itu jangan sampai kena gula atau ada gulanya kayak gitu loh. Soalnya kayak gini, takutnya ketika kita taruh pada media tanam kita itu justru memicu semut-semut nakal buat berdatangan pada tanaman kita. Dan kalau Anda nggak yakin misalnya ampas teh yang Anda gunakan itu bebas gula, maka lebih baik jadikan sebagai campuran dalam pembuatan kompos atau disebut juga dengan pupuk organik padat. Oke? Keempat yaitu air rebusan makanan. Nah, ini yang paling saya suka ya sahabat tani. Nah, ini adalah jagung yang kami tanam dan per hari kemarin itu usianya udah hampir mau dipanen. Ya paling sekitar 3-4 hari itu udah panen gitu ya sahabat tani. Dan kalau dipanen pasti berakhir dengan apa? Jagung rebus ya enggak? Sehabis Anda merebus sesuatu, entah itu jagung rebus misalnya, kemudian kentang rebus, bahkan sayur rebus ya sahabat tani, maka airnya itu jangan dibuang loh. Nah, jika Anda tahu tentang PDA atau potato dextrose agar, itu adalah media sumber karbohidrat buat perkembangan dari mikroorganisme yang biasa dipakai buat laboratorium kayak gitu loh. Dan sebenarnya kita tuh bisa bikin sendiri loh ya sahabat tani dari air rebusan kentang, karena kentang memiliki sumber karbohidrat yang bagus buat perkembangan mikroorganisme. Dan gak cuma kentang loh, juga ada alternatifnya apa? Jagung ya sahabatannya juga mengandung karbohidrat. Kemudian singkong itu juga sumber karbohidrat. Maka setelah Anda selesai ngerebus jagung misalnya, maka airnya itu jangan dibuang ya sahabat tani. Cukup siapkan serasah dedaunan yang ada di bawah pohon-pohon misalnya, kemudian ambil sedikit kayak gitu loh, kemudian tambahkan sedikit garam kasar, kemudian Anda masukin ke dalam kaos kaki, kemudian Anda remas-remas kayak gitu loh di dalam air rebusan tersebut. Nah, kemudian tutup dan diamkan selama 1 hari loh ya sahabat tani. Maka jadilah namanya JMS atau Jadam Microbial Solution yang dapat kita siramkan pada tanah media tanam kita buat penyubur yang luar biasa bagi tanah pertanian kita. Mantap? Kok saya belum dengar jawabannya nih? Mantap apa mantap banget? Oke ya sahabat tani, insya Allah JMS akan kita buatkan videonya khusus mulai dari A sampai Z sampai juga pengaplikasiannya, oke? Kelima, sayur dan buah kadaluarsa. Kadang gitu loh emak-emak kalau udah belanja ke pasar, udah apa-apa pasti pengen dibeli ya enggak? Ujung-ujungnya enggak kemakan ya enggak? Dan akhirnya busuk. Nah, menurut ilmu psikologi disebutin kalau faktor yang mempengaruhi orang banyak belanja itu ternyata berawal dari perut kita loh ya sahabat tani. Serius, ini ada penelitiannya ya sahabat tani yang dilakukan pada orang yang sebelum belanja itu belum dikasih makan, nah gitu ya sahabat tani, sama orang yang udah dikasih makan, apalagi udah dikasih minum teh hangat yang tadi gitu ya sahabat tani. Ternyata yang sudah makan dan udah minum teh hangat gitu loh dapat mengontrol emosi dalam pembelanjaan.
Artinya sebelum Anda belanja, ya makan dulu gitu ya sahabat tani, kalau perlu minum teh hangat ya enggak. Nah, buat Anda yang udah terlanjur punya sayur dan buah dan ternyata busuk, maka gak ada salahnya kayak gitu ya sahabat tani, jadikan bahan baku dalam pembuatan kompos. Atau kalau nggak terlalu busuk, misalnya terlalu matang misalnya, maka jadikan dalam bahan baku dalam pembuatan ekoenzim yang tadi saya sebutin pertama kayak gitu ya sahabat tani. Mantap. Keenam yaitu susu kadaluarsa. Nah, masih berhubungan dengan yang tadi ya sahabat tani, yaitu yang nomor 5 soal emotional marketing. Nah, barang kalau kecil itu harganya pasti lebih mahal dibandingkan yang gede kayak gitu ya sahabat tani. Dan susu misalnya, kalau kemasannya tuh dalam bentuk 200 ml, maka harganya itu jauh lebih mahal kayak gitu ya sahabat tani, misalnya Rp6.000 misalnya. Tapi kalau Anda belinya tuh langsung 1 literan, itu bisa jadi nggak nyampe 20 ribuan. Hati kita jadi pengen beli ya nggak? Tetapi karena banyak kayak gitu loh dan nggak keminum semua, apa yang terjadi? Susunya basi. Nah, daripada dibuang, mending jadikan dalam bahan baku dalam pembuatan pupuk organik cair. Karena meskipun itu basi, susu tersebut tetap mengandung kalsium yang pasti sangat bermanfaat seandainya kita berikan pada tanaman kita. Dan bagaimana tutorial pembuatannya, maka silahkan simak pada video yang ini gitu ya sahabat tani. Mantap! Dan yang ketujuh yaitu cangkang telur. Setiap tahunnya konsumsi telur juga semakin tinggi. Telur menjadi bahan wajib dalam pembuatan kue basah, martabak, serta makanan olahan-olahan lainnya. Dan di setiap rumah, telur juga menjadi bahan baku lauk buat menemani makan bersama keluarga. Karena apa? Karena pembuatannya itu praktis, cepat, dan dalam memasaknya itu juga nggak perlu teknik dan juga cara yang khusus kayak gitu ya sahabat tani. Tetapi sering banget cangkang telurnya tuh berakhir di tempat sampah karena mungkin kita nggak tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Maka ada beberapa alternatif cara pemanfaatannya menjadi pupuk buat tanaman kita, yaitu pertama, Anda bisa menjemurnya sampai kering, kemudian tumbuk, dan kemudian blender gitu ya sahabat tani sampai menjadi halus kayak tepung misalnya. Kemudian tepung tersebut kita taburkan pada tanaman kita. Atau kita bisa mengolahnya menjadi campuran dalam pembuatan pupuk organik cair, itu pasti sangat-sangat bermanfaat juga buat tanaman kita dan juga mengandung kalsium yang luar biasa. Dan bagaimana sih tutorial cara pengolahannya? Maka silakan simak pada video yang ini gitu ya sahabat tani. Nah, itu tadi 7 jenis limbah rumah tangga dengan manfaat yang luar biasa. Maka mulai saat ini kurangi sampah limbah rumah tangga dan manfaatkan sebagai bahan baku buat nutrisi bagi tanaman kita. Namun jika Anda punya saran atau rekomendasi jenis limbah rumah tangga yang belum kita sebutin gitu ya sahabat tani, boleh kau tuliskan di kolom komentar supaya bisa jadi pembelajaran buat kita semuanya dan juga menambah referensi buat kita semuanya. Dan di samping sini ada 2 buah video yang saya rekomendasikan buat Anda pelajari, insya Allah akan semakin menambah pengetahuan Anda. Terima kasih, saya Reza Ansar, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.